वो मेरे बगैर ही ठीक है। ओ गॉड, किरण तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये नहीं आ रहा है। किरण, किरण। Assalamualaikum sahabat keluarga puisi baik hati. Semoga Tuhan selalu merahmati. Sesekali kita ulas film lawas ya. Bangkitkan kenangan saat kecil dulu. Kita akan ulas film berjudul Akelehum Akeletum tahun 1995, dibintangi aktor Bollywood senior Aamir Khan. Seorang gadis dari kalangan berada memiliki mimpi untuk menjadi penyanyi terkenal. Dialah Kiran yang diperankan oleh Manisha Koirala. Orang tuanya juga sangat mendukung mimpi Kiran itu. Teman-teman Kiran datang, mengajaknya pergi menonton konser tahun baru di sebuah hotel. Ada penyanyi hebat yang akan tampil. Penyanyi itu bernama Rohit Kumar yang diperankan oleh Aamir Khan. Meski hanya seorang penyanyi band amatiran, Rohit memiliki kualitas luar biasa. Dia mampu menghipnotis penonton sehingga terhibur. Kiran juga terpesona dengan kehebatan Rohit. Ingin rasanya bisa bernyanyi sebaik itu. Apalagi lagu-lagu yang dibawakan terdengar indah, serasa bernyawa, membahagiakan sekali. Rohit juga melihat Kiran. Gadis itu mampu membuatnya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Rohit sangat percaya diri mendekati Kiran dan mengajaknya menari bersama. Sebagai penyanyi hotel, kehidupan Rohit dijalani dengan serba kekurangan. Tinggal di rumah sewaan, hidup sebatang kara, dengan hutang di mana-mana. Beberapa tetangga juga tidak menyukainya. Meski begitu, ada juga tetangga yang kasihan dan memberikan tempat tinggal. Ada pula tetangganya yang percaya jika suatu hari nanti Rohit akan menjadi penyanyi terkenal dan sukses. Orang itu bernama Kanhaiya. Keesokan harinya, Kiran mendatangi Rohit. Kiran ingin belajar bernyanyi. Gadis itu mengaku sangat tergila-gila dengan senandung indah yang dinyanyikan Rohit. Lagu-lagu itu selalu terngiang-ngiang di ingatannya. I'm crazy. Ternyata Rohit juga merasakan hal yang sama. Dia tidak tidur semalaman untuk menciptakan sebuah lagu tentang Kiran. Sejak saat itu, Rohit dan Kiran semakin dekat. Benih-benih cinta sudah mulai tumbuh subur di antara mereka. Setelah merasa cukup dekat dan cocok, Rohit mengajak Kiran menikah. Padahal saat itu, Kiran sama sekali belum terfikirkan untuk berumah tangga. Dia masih berambisi ingin menjadi penyanyi terkenal. Rohit meyakinkan Kiran, pernikahan bukan berarti harus mengorbankan mimpi. Rohit berjanji kalau mereka akan mencapai tujuan bersama-sama, menjadi penyanyi ternama. Keesokan harinya, Rohit mendatangi orang tua Kiran membicarakan rencana pernikahannya. Namun, setelah diketahui pekerjaannya hanya seorang penyanyi hotel, orang tua Kiran tidak memberi restu. Rohit ditolak mentah-mentah. Menurut orang tua Kiran, penyanyi hotel tidak ada bedanya dengan pengamen jalanan yang kadang dapat uang, kadang juga tidak. Ucapan itu membuat Rohit kecewa dan kesal. Dia merasa dihina dan langsung pergi. Rohit, ruk ja Rohit. Orang tua Kiran meminta anaknya mencari calon suami yang mapan. Apabila memaksa menikah dengan Rohit, orang tuanya tidak akan memaafkannya. Masalahnya, cinta Kiran kepada Rohit sudah membara. Dia percaya akan bahagia menikah dengan Rohit. Hal itu membuatnya dilema. Akhirnya, Kiran memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan orang tuanya. Pernikahan tanpa restu orang tua itu terjadi. Sebuah pernikahan yang hanya dihadiri teman dekat dan tetangga Rohit. Di awal-awal, seperti pengantin baru pada umumnya, mereka hidup bahagia penuh dengan cinta. Beberapa tahun kemudian,
Rohit dan Kiran sudah memiliki anak bernama Sonu. Rohit sendiri sibuk mempromosikan lagu-lagunya sambil tetap bekerja sebagai penyanyi hotel. Sedangkan Kiran hari-harinya dijalani dengan mengurus rumah dan anaknya. Padahal dulu Kiran memiliki mimpi untuk menjadi penyanyi terkenal. Kehidupannya saat ini sering membuat Kiran merasa bosan. Pada suatu pagi, tetangga Rohit yang bernama Farida datang menemui Kiran. Dia menanyakan mengapa akhir-akhir ini Kiran jarang terlihat. Belajar musik pun sudah tidak pernah lagi. Sebagai tetangga yang sudah akrab dengan Kiran, Farida menyarankan Kiran berlatih musik kembali. Jangan sampai karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga membuat cita-citanya terkubur. Farida bersedia menjaga dan menjemput Sonu dari sekolah jika Kiran ingin berlatih musik lagi. देखो ना Rohit pulang ke rumah, dia mengaku sudah tak bekerja di hotel lagi. Rohit muak dengan bosnya, Mehra. मोटे मेहरा की काफी गालियां सुन चुका था मैं। Kabar baiknya, Rohit sudah bertemu dengan Gulbadan Kumar, pemilik perusahaan musik record. Gulbadan Kumar juga mengundang Rohit untuk datang ke sebuah pesta. दो चार गाने सुनाए। Saat tiba di acara pesta, Kiran memberitahu Rohit kalau diam-diam ia telah merekam sebuah lagu di kaset. Kiran pun meminta Rohit untuk memberikan kasetnya kepada Gulbadan Kumar. Namun, pada saat bertemu dengan Gulbadan Kumar, Rohit ternyata tidak memberikan kasetnya kepada Gulbadan Kumar. Alasannya, untuk mendapatkan kesempatan bagi dirinya sendiri saja sulit, apalagi harus ditambah istri. मेरी पत्नी की आवाज भी सुनी, उनको लगेगा मैं। Sepulang dari acara pesta, masalah kini mulai muncul. Kiran sangat kecewa dengan Rohit sebab ia tidak memberikan kasetnya kepada Gulbadan Kumar. Padahal janjinya dulu, Rohit akan mewujudkan mimpi bersama-sama. Terlebih lagi, Rohit menyebut kalau suara Kiran tidak layak untuk masuk dapur rekaman. Cekcok pun terus berlanjut. Kiran merasa Rohit mengingkari janjinya dulu sebelum menikah. लेकिन ऐसा नहीं होगा रोहित Saya tidak akan pernah menyerah dan tidak akan ada orang yang bisa mematahkan semangat saya, ujar Kiran. मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित ऐसा Keesokan harinya, Kiran mendatangi Farida. Ia pun menceritakan masalah yang terjadi di antara dirinya dengan Rohit. Farida sangat mendukung jika Kiran ingin mengejar mimpinya. Namun, Farida menyuruh Kiran untuk membicarakannya lagi dengan Rohit. Tiba-tiba Rohit datang ke rumah Farida dan marah-marah karena Kiran terlambat pulang ke rumah. क्या काम था? सोनू वहां मुझे पलेगा। मुझे रिहर्सल पे Keesokan harinya, ketika Kiran sedang menjemur pakaian, Sonu dengan tidak sengaja bolanya mengenai ember yang berisikan cucian. Kiran pun marah-marah dan memukuli Sonu berkali-kali. Farida yang datang dan melihat kejadian itu langsung mengambil Sonu. क्या हुआ किरण क्यों क्या किया है इसने Sementara Rohit pulang dengan penuh semangat dan bahagia. ओके स्वीटहार्ट, आज मनाएंगे। Sebab lagu pertamanya akan dinyanyikan untuk sebuah film baru Pawan Chopra. Rohit yang bahagia berubah menjadi petaka. Istrinya yang masih berambisi ingin terkenal memilih untuk pergi. यही तो है तुम्हारी जिंदगी। Sonu baru bangun dari tidur dan menyadari bahwa ibunya sudah tidak ada di rumah lagi. Ia terus-menerus menanyakan keberadaan ibunya. आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? Karena tidak ingin membuat anaknya kecewa, Rohit pun mengatakan kalau ibunya pergi ke rumah bibinya di Pune. Rohit juga mengatakan kepada Sonu kalau ibunya akan kembali dalam 3 atau 4 hari. Semenjak ditinggal Kiran, kini Rohit yang mengurus Sonu, mulai dari membuatkan sarapan dan mengantar jemputnya ke sekolah. Saat menjemput Sonu pulang sekolah untuk pertama kali, Rohit malah terlambat setengah jam. Hal itu membuat Sonu marah kepada ayahnya. आपने कहा था आप टाइम पे आए। Sonu akan memaafkan Rohit jika dibelikan sebuah mainan mobil baterai. अच्छा अगर मैं नहीं लूं Sementara itu, sejak pergi meninggalkan Rohit dan anaknya Sonu, Kiran kini ikut dalam sebuah grup paduan suara. Sepucuk surat datang dari Kiran. Surat itu ditujukan untuk anaknya Sonu. Di dalam surat itu, Kiran mengatakan, "Saya tidak bisa hidup bersamamu lagi. Akan tetapi, kamu akan tetap di hati saya." Ucap Kiran untuk Sonu. ये मत सोचना कि मम्मी तुम्हें भूल।
Sonu nampak sedih sekali. Ia pun pergi meninggalkan ayahnya yang masih membacakan surat itu untuknya. Sunil. Keesokan harinya, di tempat rekaman, Rohit disalahkan terus ketika menyanyikan lagu. Penyanyi yang sudah populer, Amar dan Kaushik menyuruh Rohit mengulang terus-menerus. Bahkan mereka juga menertawakan Rohit dan menganggap Rohit tidak bisa bernyanyi. Rohit pun kesal. Akhirnya ia berkata akan mengajari Amar dan Kaushik cara bernyanyi. Lalu Rohit menuju piano, kemudian menunjukkan kemampuannya bernyanyi dengan caranya sendiri, lalu pergi meninggalkan lokasi rekaman dengan penuh emosi. Banyak sekali masalah yang menimpa Rohit. Hidupnya terasa berat. Hal ini membuat Rohit kini menjadi berubah. Ia lebih gampang emosi, bahkan kepada anaknya sendiri. Rohit juga sering mabuk-mabukan. Pada suatu hari di taman bermain anak-anak, Sonu terpeleset. Kepalanya terbentur ke besi tangga perosotan. Kepalanya berdarah. Rohit yang panik langsung melarikan Sonu ke rumah sakit. Air mata Rohit terus mengalir ketika melihat anaknya meringis kesakitan saat dijahit. Kembali ke Kiran. Saat sedang rekaman, asisten Paresh Kapoor, direktur RP Film, menawarkan Kiran untuk syuting film. Ia melihat ada kecerdasan dalam diri Kiran, sebab Paresh Kapoor menginginkan gadis yang cerdas untuk memerankan adegan penting. Kiran pun menerima tawaran itu. Saat syuting pertama, Paresh Kapoor sangat menyukai akting Kiran yang sangat menjiwai peran. Paresh Kapoor akan menjadikan Kiran sebagai pemeran utama di film selanjutnya. Sementara Rohit masih terus mempromosikan lagunya kepada Gulbadan, tapi ditolak. Gara-gara waktu itu, Rohit pernah membuat marah Amar dan Kaushik, pasangan duet hebat. Saat keluar dari ruangan Gulbadan, ada seorang pria menghampirinya. Ia mengatakan bahwa Amar Kaushik sekarang lagi membutuhkan lagu baru. Ia berani membayar $2.000 per lagu. Namun Rohit menolak menjual lagu-lagunya. Karena butuh uang dan butuh pekerjaan, Rohit pun kembali ke hotel lamanya. Dia datang untuk meminta maaf sekaligus meminta pekerjaan lagi. Rohit diterima, namun dengan gaji yang lebih kecil. Sementara istrinya, Kiran malah sukses menjadi bintang film. Film perdananya siap ditayangkan. Poster-posternya sudah tersebar di mana-mana. Sonu yang melihat poster ibunya memaksa Rohit untuk menonton film itu. Pada malam saat film akan ditayangkan, Kiran disambut meriah oleh para fans yang ingin melihatnya secara langsung. Bahkan mereka rela berdesak-desakan. Rohit dan Sonu juga ada di antara kerumunan itu. Namun karena terlalu ramai, Rohit dan Sonu hanya bisa melihat Kiran dari jarak yang cukup jauh. Sonu ingin sekali menonton film ibunya. Ia terus memaksa Rohit untuk menonton meski tidak kebagian tiket. Akhirnya, Rohit mengajak Sonu masuk lewat jendela kecil di belakang secara diam-diam sehingga bisa menonton. Daddy, jaldi aiye. आसमान से तारे तोड़कर ला सकता हूँ. Setelah filmnya selesai dimainkan, Rohit dan Sonu buru-buru keluar agar menemui Kiran. Akan tetapi, lagi-lagi hanya bisa melihatnya dari jarak jauh. Saat Kiran keluar dari bioskop dan hendak masuk mobil, Sonu terus-menerus berteriak memanggil ibunya. Kiran mendengar teriakan Sonu, tapi ayah Kiran tidak memperbolehkan Kiran untuk melihat. Bahkan memaksa Kiran untuk masuk ke dalam mobil. Sambil berjalan pulang, Sonu terus-menerus bertanya kepada ayahnya, mengapa ibunya tidak mau bicara kepadanya. Sonu sangat sedih. Pada suatu malam, Kanaya dan Rohit sedang minum alkohol, sementara Sonu asik menceritakan ibunya yang seorang bintang film terkenal pada teman-temannya. Dalam keadaan teler, Rohit dan Mulchan saling olok. Rohit tidak bisa menahan emosi. Ia kemudian berdiri dan menyerang Mulchan. Untung saja Kanaya berhasil memisahkan mereka. Saat sampai di rumah, Sonu menyuruh ayahnya supaya tidak minum alkohol lagi.
Sebab Sonu pernah melihat orang mabuk datang ke gerbang sekolahnya. Anak-anak sekolah menggoda dan mengejek orang mabuk itu. Kemudian beberapa anak melemparinya dengan batu. Sonu tidak ingin kejadian seperti ini terjadi pada ayahnya. Rohit berjanji kepada Sonu bahwa ia akan berhenti minum demi anak tercintanya. Keesokan harinya, diam-diam Kiran mengikuti Rohit dan Sonu ketika berangkat sekolah. Kiran menghampiri Rohit. Akan tetapi, di pertemuan pertama setelah berpisah, Rohit dan Kiran hanya ngobrol sampai saling menanyakan kabar. Sebab anak-anak sekolah mulai ramai mengerumuni Kiran yang kini seorang artis. Pada suatu hari, Rohit pulang dengan penuh gembira. Teriak sana-sini sambil memberitahukan tetangga-tetangganya kalau ia sudah tanda tangan kontrak dengan sutradara film ternama Pawan Malhotra. Rohit sangat senang sekali ketika Pawan Malhotra menepuk bahunya dan menyebut Rohit berbakat. Farida dan Kanaya memberikan selamat kepada Rohit atas keberhasilan Rohit. Karena merasa akan sukses dan memiliki uang, Rohit menjanjikan mobil baterai sebagai hadiah ulang tahun Sonu. Sonu senang sekali mendengarkannya. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti tepat di samping mereka. Ia menanyakan alamat Rohit Kumar. Ternyata orang itu adalah suruhan dari Kiran. Setelah Sonu mengetahui bahwa mobil itu milik ibunya, Sonu langsung berlari dan memasuki mobil itu. Sopir itu kemudian memberikan sebuah kertas kepada Rohit. Isi dari kertas itu adalah undangan kepada Rohit dan Sonu. Kiran menyuruh sopirnya datang untuk menjemput Rohit dan Sonu. Ia ingin merayakan ulang tahun Sonu di rumahnya. Setibanya di tempat acara, Rohit berpesan kepada anaknya supaya berbicara yang sopan dan jangan serakah jika ada yang menawarkan makanan. Sonu nampak sangat bahagia ketika bertemu dengan ibunya, sebab sudah 2 tahun tidak bertemu. Pada saat acara peniupan lilin dan pemotongan kue, Sonu berbagi kue dengan kedua orang tuanya. Akan tetapi, saat Sonu memberikan kue ke ayahnya, orang tua Kiran nampak tidak senang dengan kehadiran Rohit. Apalagi di acara itu ada beberapa wartawan yang hadir. Meskipun orang tua Kiran melarang keras menemui Rohit, Kiran tetap tidak mendengarkan. Ia pergi menemui Rohit, bahkan Kiran tidak peduli dengan tamu-tamu ayahnya. Beberapa menit kemudian, Amar, Kaushik dan Rohit bertemu lagi. Amar dan Kaushik mengatakan kalau Rohit diterima di film Pawan Malhotra berkat bantuan dari istrinya yang sudah sukses dan terkenal. Rohit tidak terima bahwa kerja kerasnya dianggap karena bantuan istrinya. Rohit kemudian menyerang dan meninju Kaushik. Setelah itu Rohit pergi menemui Kiran. Rohit sangat marah sama Kiran. Ia menganggap Kiran sudah merusak apa yang ingin dibuktikannya pada diri sendiri. Rohit menyuruh Kiran untuk memberitahukan kepada Pawan Malhotra kalau ia menolak film itu. Ia tidak ingin menjadi sukses karena bantuan siapapun. Keesokan harinya, rumah Rohit penuh dengan mainan yang dikirim Kiran untuk Sonu. Kiran juga akan membelikan mobil baterai seperti apa yang dijanjikan Rohit kepada Sonu. Rohit tidak suka karena Sonu memberitahu ibunya kalau ia menginginkan sebuah mobil baterai. Rohit pun ingin membuktikan kalau ia juga mampu memberikan hadiah yang sama untuk anaknya. Kemudian Rohit pergi ke tempat penjualan mainan, namun uangnya masih tidak mencukupi. Lalu ia pergi ke hotel menemui bosnya untuk meminjam uang. Tapi bosnya tidak mau memberikan pinjaman, malah menertawakan Rohit. Akhirnya, Rohit nekat mengambil paksa uang milik bosnya di kasir. Para pelayan langsung menghadang dan merampas kembali uang yang diambil Rohit.
Sementara di rumah, Sonu sudah tidak sabar menunggu hadiah mobil yang dijanjikan ayahnya. Ia juga rela tidak makan demi menunggu ayahnya pulang membawakan mobil yang sudah dijanjikan. Saat tiba di rumah, Sonu sangat antusias menanyakan hadiah mobilnya. डैडी गाड़ी कहाँ है? Sementara pertanyaan Sonu dibalas tatapan sedih dan air mata, sebab ia tak mampu membelikan hadiah ulang tahun untuk Sonu. Bahkan sebagai seorang ayah, ia sudah merasa kalah. Sonu sedih melihat kondisi ayahnya. Sonu tidak ingin ayahnya menangis. "Saya sudah tidak menginginkan mainan itu lagi, ayah," ucap Sonu. नहीं चाहिए डैडी, सच में मुझे गाड़ी Rohut sendiri tetap akan berusaha untuk membelikan Sonu hadiah mobil seperti yang sudah dijanjikan. ये देखो सोनू, मेरे पास थोड़े पैसे। Pada suatu hari, Kiran mengatur perjanjian dengan Rohit. Ia menggunakan nama Pawan Malhotra agar Rohit mau datang dan menemui Kiran. Sebab jika Rohit mengetahui yang mengundangnya adalah dirinya, Kiran takut Rohit tidak akan datang. Benar saja, Rohit datang ke tempat yang sudah ditentukan. Dalam pertemuan itu, mereka membahas masalah hubungannya dengan Sonu. Kiran ingin mengambil Sonu. मेरे साथ ही रहेगा। और ये हक तो मुझसे छीने अब बाप हो और वो मेरे। Namun Rohit menolak. Kiran pun akan menggunakan jalur pengadilan untuk mendapatkan hak asuh. Untuk menghadapi Kiran di pengadilan, tentu Rohit membutuhkan uang untuk membayar pengacara. Tapi sayangnya, uang Rohit tidak cukup. Dalam keadaan putus asa, Rohit berniat menjual lagu-lagunya kepada Amir dan Kaushik karena tidak ada pilihan lain. Rohit memang sangat mencintai karya-karyanya, tapi Sonu lebih penting dibandingkan lagu-lagunya. Bahkan, Rohit sudah tidak memikirkan lagi mimpinya untuk menjadi penyanyi terkenal. Semua siap dikorbankan demi tetap bisa bersama anak tercinta. Lagu yang telah dijual kepada Amar Kaushik ternyata meledak di pasaran. Lagu itu berhasil meraih penghargaan Best Music Director. Sidang pengadilan dimulai. Beberapa saksi dari pihak Kiran yang dihadirkan menjelek-jelekan Rohit. Akan tetapi, Molkan yang pernah dipukul Rohit saat mabuk justru membela. अपने बच्चे सुनील को हाँ अरे प्यार करता है वकील साहब उतना दे वो अपने बच्चे को बहुत Setelah istri meninggalkan Rohit, saya melihat betapa besar cinta Rohit kepada Sonu, ungkapnya. Molkan juga mengatakan bahwa Rohit rela menjual lagu-lagunya kepada Amar Kaushik demi mempertahankan Sonu. राजा को रानी से प्यार हो गया वो गाना रोहित मैं सब देता हूँ Tapi pada akhirnya, setelah berbagai dinamika terjadi di ruang sidang, hak asuh Sonu dimenangkan oleh Kiran. Sonu hidup bersama Kiran. मत रो सोनू, चलो। Setelah beberapa hari, Kiran kemudian mendatangi Rohit. Kiran menceritakan kalau ia telah memberikan semua mainan yang diinginkan Sonu. Ruangannya juga dibuat persis seperti saat di rumah tempat tinggal Rohit. Ranjangnya yang sama, lemarinya yang sama, bahkan lukisan dinding juga sama. Semua dilakukannya supaya Sonu merasa di rumah saat bersama ayahnya. Semua itu membuat Kiran tersadar jika rumah Sonu memang di tempat ayahnya. Uang dan kekayaan yang dimiliki Kiran tidak akan pernah bisa membeli kehadiran Rohit. Kiran pun meminta maaf atas semuanya. पिछले दिनों हमारी जिंदगी Saat Kiran hendak pergi meninggalkan Rohit, Rohit memanggil Kiran dan berkata, "Kiran, ini adalah rumahmu juga." Mereka pun akhirnya kembali bersatu, memperbaiki permasalahan yang lalu, dan film pun selesai. Happy ending.